Di sini ada kekeliruan kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan. Penyidik Puspom TNI meningkatkan tahap penyelidikan kasus ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan kedua personel TNI aktif atas nama HA dan ABC sebagai tersangka. Masalah koordinasi yang harus dilakukan. Semua instansi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Kepala Basarnas Marsdia Henry Alfiandi menuai polemik dan menjadi perbincangan publik. Pasalnya ada kesan tarik-menarik kewenangan penanganan kasus korupsi yang melibatkan perwira TNI ini. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sudah menetapkan Henry sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun belakangan KPK mengaku khilaf dan meminta maaf pada TNI. Ini dilakukan setelah sejumlah perwira TNI menyambangi gedung Komisi Anti Rasuah ini. TNI kekeh kasus korupsi yang melibatkan Henry harus ditangani Puspom TNI. Sebenarnya siapa yang berwenang menangani kasus korupsi Henry? Dan apakah ada garansi Puspom TNI akan profesional dalam menangani kasus dugaan korupsi yang melibatkan perwira TNI? Inilah satu meja The Forum, siapa berwenang adili korupsi anggota TNI? Penetapan sebagai tersangka ini adalah kemenangan TNI sebagai undang-undang yang berlaku. Di sini ada kekeliruan kehilafan dari tim kami yang melakukan penangkapan. Atas kehilafan ini kami mohon dapat dimaafkan. Langkah pimpinan KPK meminta maaf dan menyebut penyidik KPK hilaf disesalkan berbagai pihak karena menganulir keputusan kolektif memberikan presiden buruk bagi lembaga anti rasuah. Karena Undang-Undang TNI dan Undang-Undang KPK itu menegaskan bahwa dalam kaitan korupsi, anggota TNI juga bisa disidik dan dibawa ke peradilan melalui proses KPK. Pada akhirnya, KPK dan TNI berbagi penanganan proses hukum. Penyidik Puspom TNI meningkatkan tahap penyelidikan kasus ini ke tingkat penyidikan dan menetapkan kedua personel TNI aktif atas nama HA dan ABC sebagai tersangka. KPK pun telah melakukan penahanan terhadap 3 pihak yang terduga sebagai pemberi suap. Marsdia Henry Alfiandi merupakan anggota TNI aktif yang tersangkut kasus korupsi pengadaan barang dan jasa ketika menjabat institusi sipil, yakni sebagai Kepala Basarnas. Sehingga, menurut Undang-Undang TNI, setiap prajurit yang menduduki jabatan sipil harus tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku di instansi tersebut. Termasuk tunduk pada peradilan militer saat pelanggaran hukum militer dan tunduk pada hukum peradilan umum dalam pelanggaran hukum pidana umum. Di sisi lain, dugaan suap yang menyeret ke Basarnas Marsdia Henry Alfiandi dinilai menunjukkan kelemahan pengawasan dari Kemenko Polhukam dan Kementerian Pertahanan terhadap anggota TNI aktif yang diperbantukan di institusi lain. Alhasil, Presiden berjanji akan mengevaluasi penempatan jabatan sipil, terutama yang diisi personel militer aktif. Semuanya akan dievaluasi, tidak hanya masalah itu, semuanya. Karena kita tidak mau lagi di tempat-tempat yang sangat penting terjadi penyelewengan korupsi. Siapa berwenang adili korupsi anggota TNI, itulah tema satu meja The Forum malam ini dengan sejumlah narasumber yang telah hadir di studio. Dari ujung sebelah kanan ada Mas Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR. Malam, Mas Arsul. Malam, Assalamualaikum. Di sebelah kanan saya ada Mas Nurul Gufron, Wakil Ketua KPK. Malam, ya, Mas Nurul. Malam. Di sebelah kiri saya ada pengamat militer Al Araf. Malam. Malam, Mas Al. Budiman. Lalu melalui sambungan Zoom ada anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin. Malam, Bang TB.
Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu kemudian ada Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro, Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI melalui sambungan Zoom. Malam Pak Buntoro. Selamat malam Pak Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Waalaikumsalam. Oke, saya akan mulai diskusi melalui kepada Mas Gufron. Mas Gufron, bisa nggak dijelaskan kenapa tiba-tiba KPK itu minta maaf kepada TNI? Apa yang salah sebetulnya? Jadi dalam penegakan hukum terhadap dugaan penerimaan suap ini, sebagaimana kita ketahui, KPK melakukan tangkap tangan kepada semula 2 orang, kemudian berkembang, kita amankan 11 orang ya. Setelah dibawa ke KPK, kemudian KPK mengetahui bahwa yang personal yang kita tangkap itu adalah prajurit TNI. Nah, oleh karena itu kemudian KPK langsung berkoordinasi dengan POM TNI, maka kemudian kan itu sekitar jam 14. Kemudian setelah kita koordinasi, sekitar jam 3 kita hubungi POM TNI, malam sudah teman-teman dari POM TNI sudah hadir di KPK mendampingi 2 orang, lantas malam tambah malam lagi sekitar jam 22 tambah 1, jadi sekitar 3 orang sudah mendampingi. Jadi sebenarnya yang sudah terjadi, kita dari awal koordinasinya sudah cukup begitu ya. Mungkin oleh teman-teman TNI yang agak mendapatkan sorotan adalah kemudian ketika kompes saja. Oke. Nah, jadi sesungguhnya dari pendampingan POM mendampingi itu untuk apa sebetulnya? Mendampingi karena ada prajurit TNI yang jadi POM TNI sudah hadir. Ya, kita akan memiliki waktu pemeriksaan setelah tangkap tangan itu kan 1 kali 24 jam harus kita tentukan. Apakah dugaan yang ditangkap itu memang tersangka? Kalau tersangka maka kita lanjutkan dengan upaya paksa yaitu penahanan. Kalau tidak maka harus dilepaskan. Kehadiran dari anggota Puspom TNI itu pada saat expose gelar perkara? Mulai pada saat pemeriksaan malam itu sekitar jam 20 sampai dilakukan expose sekitar jam 11 siang itu. Lalu sampai kemudian KPK meminta maaf itu apa yang sebenarnya terjadi? Kekeliruannya apa? Yang kemudian sebagaimana kita ketahui bersama, kemudian teman-teman dari POM TNI itu datang ke KPK menyampaikan bahwa yang berwenang untuk melakukan penyidikan, penuntutan dan mungkin nanti sidangnya adalah POM TNI begitu. Intinya begitu yang disampaikan. Dalam gelar perkara sudah disampaikan bahwa yang berwenang adalah sebenarnya Puspom TNI, tapi kemudian tiba-tiba ada kompres pers dari pimpinan KPK yang mengatakan bahwa Kabasarnas anggota TNI sebagai tersangka. Yang terjadi di mana sebetulnya itu? Sebenarnya pada saat expose sudah disampaikan bahwa secara material 5 orang tersebut adalah memenuhi syarat untuk kemudian ditersangkakan. Tetapi karena wilayah sipilnya KPK itu adalah untuk yang 3 orang, maka kemudian ditegaskan juga sebenarnya untuk yang 2 orang yang untuk personal TNI kita limpahkan kepada POM TNI untuk menindaklanjutinya, yaitu proses penyidikan dan penuntutan lebih lanjut. Oke, baik. Jadi Pak Kresno, jadi kalau menurut penjelasan dari Mas Gufron, sebenarnya Puspom TNI sudah dilibatkan sejak awal gitu. Lalu kemudian yang menjadi pangkal keberatan dan kemudian dan Puspom datang ke KPK sebetulnya hanya soal konferensi pers dari pimpinan KPK bahwa Kabasarnas sebagai tersangka atau apa Pak Kresno sebetulnya? Ya, jadi kami menurut informasi memang teman-teman KPK sudah mengajak koordinasi kepada teman-teman Puspom TNI dan kita hadir di sana. Kemudian yang mohon maaf yang agak kita sayangkan itu ketika konferensi pers kemudian menyebutkan tersangka kepada Letkol APC dan kemudian menyebutkan juga Marsda HA sebagai tersangka. Itu menurut hemat kita itu tidak sesuai dengan kesepakatan termasuk prosedur yang biasa kita lakukan ketika bersama-sama dengan KPK. Jadi ketika kita
ke kantor KPK pada Jumat siang, itu sebetulnya kita mempertanyakan saja bagaimana mekanisme prosedur penetapan itu yang dituangkan dalam konferensi saja sebetulnya. Artinya memang itu semata-mata yang dipersoalkan adalah soal konferensi pers dari pimpinan KPK yang mengumumkan Kabasarnas dan Letkol ABC sebagai tersangka. Gitu Pak Kresno ya sebetulnya. Ya, karena menurut kita itu tidak sesuai dengan hukum acara yang kita pahami, TNI pahami, itu aja. Dan termasuk juga sebetulnya kita dengan KPK kan sudah bekerja sangat lama, baik itu di dalam proses penyelesaian perkara korupsi maupun hal yang lain. Ketika yang lalu-lalu dalam proses penyelesaian perkara itu mohon maaf yang menetapkan itu kita untuk yang militer. Jadi semata-mata seharusnya kalau memang ada tersangka dari TNI, kewenangan untuk mengumumkan tersangka itu memang pada Puspom TNI ya. Kira-kira konteksnya begitu ya Pak Kresno? Kira-kira seperti itu. Kalau sekarang Pak Kresno, perkembangan terakhir dari Kabasarnas dan Letkol ABC sampai di mana Pak Kresno? Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa sudah dilakukan penyidikan dan kemudian penetapan dan kemudian ditindaklanjuti langsung dengan penahanan. Pada saat ini masih pendalaman, mengambil keterangan, termasuk mengecek barang bukti, termasuk kita juga ke KPK untuk mengambil keterangan dari tersangka sipil. Dan terima kasih teman-teman KPK membantu proses itu sehingga diharapkan penyelesaian perkara ini akan dengan cepat bisa selesai. Kalau dari sisi perspektif TNI Pak Kresno, ini kan ketika OTT dilakukan itu kan Pak Kabasarnas kan sudah memasuki usia pensiun. Tapi yang dilihat oleh TNI adalah ketika kejadiannya terjadi masih prajurit aktif gitu ya Pak Kresno ya? Iya. Jadi kita mengenal masalah tempus delicti. Jadi ketika prajurit aktif melakukan tindak pidana, maka dia tunduk pada mekanisme sistem peradilan militer. Pak Kresno, tadi siang kabarnya Ketua KPK Firly bertemu dengan Panglima TNI juga membicarakan ya, saya kira itu akan hal yang bagus ya. Jadi Ketua KPK datang ke Panglima, mungkin ada kesalahan, ada sedikit tensi dengan hadir bertemu. Saya kira tensi antara KPK dan TNI tidak ada lagi. Dan saya kira ini juga akan berimbas pada percepatan penyelesaian perkara yang sedang kita tangani. Oke, baik. Al-Araf, gimana Anda lihat sampai kemudian KPK minta maaf, kan kemudian kemudian diumumkan juga bahwa Kabasarnas sebagai tersangka oleh Puspom TNI. Apa yang sebenarnya terjadi di situ? Ya, pertama menurut saya KPK tidak perlu minta maaf. Tidak perlu. Penanganan ini karena KPK memiliki otoritas yang penuh dalam mengungkap satu kejahatan korupsi dengan landasan hukum yang kuat. Kita bisa melihat pertama adalah berbasis pada Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer sendiri, KUHAP, dan juga Undang-Undang KPK. Di dalam satu kejahatan yang terjadi, baik itu misalkan salah satu ada korupsi, kalau pelaku itu tunduk dalam yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer, dalam arti pelakunya adalah pelaku sipil dan pelaku militer, maka proses peradilannya harus dilakukan melalui peradilan umum. Itu diatur di dalam KUHAP dan diatur di dalam Undang-Undang 3197 sendiri dan diatur di dalam pasal 42 Undang-Undang KPK yang menyebutkan bahwa KPK memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan bahkan mengendalikan penyidikan hingga penuntutan. Kecuali, Mas, kalau ada keputusan dari Menteri Pertahanan yang menyebutkan bahwa kasus tersebut ditarik untuk kepentingan peradilan militer. Sampai sekarang kan Pak Prabowo, Menteri Pertahanan, tidak membuat keputusan untuk menarik bahwa kasus tersebut diadili dalam peradilan militer. Itu artinya KPK sampai sekarang harusnya bisa menyelesaikan kasus ini melalui peradilan umum. Tidak ada yang salah dalam proses yang dilakukan oleh KPK kalau basisnya berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer 3197, Undang-Undang KPK sendiri, bahkan KUHAP. Jadi menurut saya, demi menegakkan konstitusi, dengan dasar azas prinsip persamaan di hadapan hukum, siapapun dia, warga negara di Indonesia, tidak mengenal status sosialnya, baik dia presiden, baik dia menteri, baik dia anggota DPR,
baik dia wartawan ataupun dia anggota TNI aktif sendiri, Harus ke peradilan umum. harus diadili dalam persamaan di hadapan Oke. hukum, di dalam peradilan umum yang sama. Itu prinsip dasar dalam konstitusi. Oke, usai menuai polemik proses hukum Kabasarnas Marsdia Henry Alfiandi kini ditangani oleh Puspom TNI. Tapi apakah kemudian setiap pelanggaran yang oleh prajurit TNI harus bermuara ke pengadilan militer atau ke peradilan umum? Kita diskusikan setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Mas Arsul, saya ingin tanya dalam perspektif Mas Arsul sebagai Komisi 3 yang mengawasi KPK. Ini sampai terjadi polemik di ruang publik sampai kemudian KPK meminta maaf kepada TNI dan menimbulkan tafsir. Sebetulnya menurut evaluasi Mas Arsul apa yang sebenarnya terjadi di sini? Saya melihatnya adalah bahwa kalau soal meminta maafnya ya ada orang yang menilai itu berlebihan. Tetapi bagi saya itu bukan hal besar sebetulnya ya. Jadi saya tidak ingin memperdebatkan apakah perlu minta maaf atau tidak. Tapi ini sebuah kasus hukum karena itu kita harus lihatnya dari ketentuan hukum, Mas, ya. Jadi saya melihat paling tidak harusnya ada 4 undang-undang yang kita lihat secara bersamaan. Ya, tidak secara sektoral dari kacamata masing-masing. Pertama tentu kita harus lihat undang-undang KPK. Yang kedua kita harus lihat Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Dan yang ketiga Undang-Undang Peradilan Militer 31 tahun 97 serta ini semua itu dikoneksikan di dalam KUHAP. Nah kenapa kita harus melihat KUHAP Undang-Undang nomor 8 tahun 1981? Karena di dalam Undang-Undang KPK tidak diatur. Kalau terjadi peristiwa korupsi yang koneksitas, ada orang sipil dan ada orang militernya itu nggak diatur. Maka karena nggak diatur harus lihat kepada KUHAP. Nah dalam konteks pertanyaan Mas Budiman tadi yang saya lihat ya, memang KPK ada offside-nya. Offside? Ya, offside. Gimana ibarat main bola itu. Offside-nya bukan ketika melakukan OTT menurut saya ataupun kemudian kemudian memproses kasus itu, tetapi ketika mengumumkan dan menetapkan itu saja. Menetapkan prajurit TNI. Iya. Nah, harusnya menurut saya kalau kita melihat pada pasal 89 KUHAP itu ya, maka kemudian setelah terjadi itu harus kemudian dibentuk tim tetap. Tapi tim tetap ini harusnya sudah terbentuk ya. Yang sudah terbentuk itu karena ada institusi Jampitmil itu kan tentu di kejaksaan. Tetapi apakah tim tetap penyidik itu terbentuk misalnya dengan di Polri atau di KPK, saya belum lihat. Mungkin nanti Mas Supron yang bisa menjelaskan. Nah kalau kita mengacu pada pasal 89 KUHAP itu, maka yang berhak menetapkan yang berhak menetapkan sebagai tersangka itu adalah tim tetap itu. Tim tetap itu terdiri dari siapa? Penyidik, dalam hal ini menurut saya penyidik KPK dan Puspom sebagai penyidik militer plus auditor atau auditor tinggi militer, itulah yang menetapkan ya. Dan kemudian seperti yang Al sampaikan, arah peradilannya itu nanti pada prinsipnya kalau kita mengacu apalagi pada pasal 65 Undang-Undang TNI, walaupun ini belum operasi penuh ya, karena ada pasal 67, itu adalah arah peradilan umum ya, bukan militer. Tapi kalau yang sekarang kita baca ini mudah-mudahan bacaan saya salah ya. Ini kan sepertinya seolah-olah yang kita tangkap, yang sipil diproses KPK, yang militer diproses oleh saat ini oleh Puspom yang nanti ujungnya ke peradilan militer. Maka kalau benar ini yang terjadi, itu sudah keluar dari prinsip yang diletakkan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kita, yaitu bahwa peradilan itu ya harus murah, cepat, sederhana. Ini menjadi tidak sederhana nanti. Itu loh. Nah jadi menurut saya, baik KPK maupun Puspom TNI ini nanti, ini harus kemudian kembali kepada KUHAP. Pasal 89 ayat 2 dan seterusnya.
tentang peradilannya segala macam itu semua sudah diatur dalam KUHP. Oke, baik. Saya ke Pak TB Hasanuddin, anggota Komisi 1 dari PDI Perjuangan. Pak TB, jadi ini muara ya setelah kemudian tersangka KPK menetapkan 3 tersangka sipil dan kemudian Puspom TNI menetapkan 2 tersangka dari prajurit TNI. Ini arahnya kepada koneksitas atau arahnya kepada peradilan militer kalau yang dinilai oleh Pak TB? Begini, saya akan mencoba menjelaskan dulu tentang status prajurit TNI yang ada di lembaga sipil. Oke. Ya. Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 itu tentang tupoksi TNI clear, ya. Ada yang namanya operasi militer selain perang. Di situ ada 14 item dan nomor 13 itu adalah tercantum begini, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan, dalam kurung search and rescue. Oke, atas dasar undang-undang itulah pemerintah kemudian membentuk sebuah badan ya dengan Kepres namanya Basarnas. Begitu. Nah, penempatan prajurit TNI aktif di Basarnas sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan. Oke. Jadi tidak perlu dievaluasi lagi seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden ya. Yang perlu dievaluasi itu adalah tadi sistem koordinasinya. Ya, oke. Saya ingin menjelaskan juga tentang pasal 65 dari Undang-Undang TNI. TNI. Ya, terutama ayat 2. Prajurit dalam ini prajurit TNI aktif tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Oke, belum selesai ya. Karena waktu itu saya juga ikut ya atas nama pemerintah membentuk undang-undang ini ya, undang-undang tentang TNI. Jadi saya masih hafal situasi waktu itu ada pro dan kontra tentang pelanggaran umum itu untuk prajurit TNI itu pro dan kontra, ada yang di umum atau di peradilan militer. Akhirnya lahirlah pasal 74 ya ayat 2. Selama undang-undang peradilan militer yang baru, saya ulangi lagi, yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1097. Jadi Pak TB, kalau penjelasannya begitu, kalau menurut Jenderal TB, yang berwenang sekarang siapa untuk mengadili Sekarang belum ada undang-undang yang baru mengatur kepada 74. Berarti untuk tindakan pidana umum maupun tindakan pidana militer untuk prajurit TNI aktif itu tetap di peradilan militer. Di peradilan militer, begitu. Nah, saya akan menambahkan soal OTT, ya saya berdasarkan pengalaman saja, bukan OTT, tapi saya sebut tanpa O, TT sajalah. Tangkap tangan. Katakanlah terjadi begini, di sebuah pasar ada copet, lalu ditangkap. Oke, setelah ditangkap, lalu diketahui bahwa dia prajurit TNI, ya sudah. Serahkan ke Puspom pada POM TNI. Oke. Kalau OTT itu ada operasi tangkap tangan. Yang namanya operasi tangkap tangan itu memerlukan perencanaan, kemudian juga waktu, kemudian juga mungkin evaluasi berkala dan tentu dana. Nah, yang ini ya tentu ketika target operasi itu prajurit TNI, harusnya KPK segera berkoordinasi baik. dengan Jadi penyidik TNI.
Begitu. Ya, Clear baik. kalau menurut hemat saya. Oke, jadi muaranya ke Al, gimana Al? Iya. Jadi gimana? Peradilan Apa militer. yang disampaikan oleh Pak Tb Hasanuddin itu basis asumsinya Undang-Undang TNI kalau kejahatannya itu terjadi murni pelakunya hanya TNI. Hanya TNI. Ya. Tapi itu dipakai Undang-Undang TNI bisa masuk. Ya. Dalam satu kejahatan yang terjadi dalam Basarnas, pelakunya itu ada sipil ada dan militer. TNI. Ya, saya Oleh karena itu basis yang dipakai belum adalah selesai saya, di Pak. Undang-Undang Nomor 3197. Jadi kita nggak pakai Undang-Undang TNI 34 2004. Yang kita pakai adalah Undang-Undang 3197 tentang peradilan militer yang menyebutkan dalam sebuah kejahatan yang terjadinya pelaku militer dan pelaku sipil, maka mekanismenya adalah melalui peradilan umum dengan dasar koneksitas. Koneksitas. Undang-Undang 3197 diperkuat oleh KUHAP yang tadi disebut oleh Pak Asrul. Pasal 89 yang menyebutkan kalau terjadi kejahatan pelakunya sipil dan pelakunya militer, maka peradilan yang dilakukan adalah peradilan umum. Ditegaskan juga hanya akan bisa koneksitas itu di dalam peradilan militer kalau ada keputusan Menteri Pertahanan, pengecualian gitu. Sampai sekarang kan nggak ada keputusan Menteri Pertahanan untuk menarik kasus tersebut ke dalam peradilan militer. Artinya yurisdiksinya tetap berlaku Undang-Undang Peradilan Militer, Undang-Undang Peradilan Militer untuk menarik ke dalam peradilan umum, Mas. Bukan di dalam peradilan militer proses ini. Nah, KPK lalu kemudian memperkuat di dalam pasal 42-nya yang menyebutkan bahwa KPK memiliki kewenangan mengkoordinasikan dan juga mengendalikan dari proses penyidikan hingga penuntutan dalam perkara yang pelakunya sipil dan militer. Kalau sebuah lembaga penegakan hukum memiliki otoritas penyidikan dan juga penuntutan, maka dia punya otoritas kewenangan untuk menetapkan tersangka terhadap siapapun. Oleh karena itu KPK memiliki otoritas penuh dalam pelaku kejahatan seperti ini gitu. Ini menerapkan asumsi di hadapan hukum. Jadi yang dipakai Pak Tb Hasanuddin itu jika dan kalau pelakunya hanya TNI dalam satu kejahatan gitu. Baik. Karena saya belum selesai menjelaskannya. Ya sebentar Pak TB, di segmen berikutnya bisa dijelaskan menanggapi Al-Araf ya. Jadi bagaimana kalau versi Pak TB Hasanuddin dan juga nanti Pak Kresno setelah jeda berikut ini. Masih bersama saya Budiman Tanurjo di satu meja The Forum. Saya ke Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro. Pak Kresno, bagaimana TNI memastikan bahwa kasus dari Kabasarnas ini tidak seperti kasus helikopter, Pak? Jadi publik masih bertanya-tanya kasus itu. Gimana TNI meyakinkan itu, Pak? Yang pasti kita mohon untuk publik, media untuk ikut mengawal perkara ini dan yakin bahwa tidak ada keinginan untuk menutup-nutupi dan sebagainya. Kalau terkait dengan helikopter AW101 itu posisi kasusnya adalah di SP3 kan. Artinya apa? Karena kurang bukti, kurang alat bukti, maka itu terpaksa dikeluarkan. Dan kalau seandainya ke depan ada bukti baru, tambahan alat bukti lagi, ini kasus ini bisa dibuka lagi, jadi nggak perlu khawatir. Oke, baik. Kalau kasus Kabasarnas ini, dari hasil sampai sekarang ini bagi TNI akan diarahkan ke pengadilan umum, koneksitas, atau ke pengadilan militer, Pak Kresno? Jadi yang pasti sekarang ini adalah penyidikan, proses pemeriksaan, dan kemudian kita mengharapkan KPK untuk ikut membantu di dalam proses penyidikan ini. Pengalaman yang lalu-lalu, itu teman-teman KPK ada di dalam ruangan pemeriksaan penyidikan yang sama, malahan kemudian titip pertanyaan-pertanyaan terkait dengan tersangka dari militer. Selain itu juga penyidik dari Puspom juga ke tersangka yang sipil yang sekarang ditahan KPK. Kita ke sana juga ngambil kita mem-BAP untuk para tersangka yang sipil itu. Selanjutnya ini memang penyidik KPK sama penyidik Puspom TNI perlu duduk bersama untuk melihat konstruksi hukumnya. Ketika sudah ketahuan konstruksi hukumnya, maka nanti bisa dilihat apakah ini akan di-splitting dalam arti terpisah, diselesaikan masing, atau dikoneksitaskan atau diperiksa dalam satu peradilan.
Yang menentukan siapa? Terakhir kata akhirnya Pak Kresno. Itu dikenal dengan koneksitas. Koneksitas itu dasar hukumnya sangat kuat. Ada kitab undang-undang hukum acara, kemudian undang-undang peradilan militer, ada kekuasaan kehakiman, ada undang-undang tipikor, ada undang-undang kejaksaan, dan ada undang-undang KPK sendiri. Salah satu contoh adalah bahwa pasal 16 Undang-Undang 48 2009 kekuasaan kehakiman menyebutkan bahwa untuk perkara koneksitas memang di peradilan umum. Oke. Kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili di pengadilan dengan lingkungan peradilan militer. Oke, jadi baik. lagi-lagi yang menentukan adalah Ketua Mahkamah Agung. Ketua Mahkamah Agung yang akan menentukan di peradilan mana ya. Oke, Pak Gufron. Tadi juga soal helikopter ya, helikopter yang juga menarik dan kemudian di SP3 karena memang buktinya juga kurang sih sebetulnya. Ini juga kekhawatiran dari KPK juga kalau ditangani nanti akan ada kekurangan bukti lagi dalam kasus Kabasarnas? Jadi prinsipnya sebenarnya bagi KPK, kasus ini tentu harapannya tuntas semuanya ya. 5 tersangka itu tuntas semuanya. Apakah KPK, kemudian Puspom, tadi disampaikan split, ataukah kemudian dikoneksitaskan, itu adalah proses. Tentu harapannya sebagaimana juga disampaikan oleh Bang Asrul, harapannya proses peradilan itu bukan hanya urusan tentang cepat, sederhana dan biaya ringan, cuma yang penting adalah sebagaimana ditanyakan tadi, equality before the law. Artinya kalau kemudian diseplit itu memungkinkan akan berbeda. Nah, kalau disatukan itu tentu kemudian pasti penghukumannya namanya oleh majelis yang sama sehingga penghukumannya akan lebih equality, bisa lebih. Kalau harapan KPK di pengadilan mana? Kita sebenarnya berharap namanya sebagaimana ini kan sudah difasilitasi oleh pasal 8 KUHAP ya. Tentu harapannya proses sidik ini akan berkembang di titik mana tertentu, harapannya tentu pada koneksitas karena itu yang akan memberikan keterbukaan bagi semua pihak. Oke. Itu selama ini berjalan sudah secara baik bahwa kita berbagi alat bukti, bahkan juga berbagi peran. Jadi untuk penggeledahan pada tempat-tempat yang merupakan wilayah yang di militer oleh Puspom sudah dilakukan, tapi kami dilibatkan. Oke. Hasilnya juga dilibatkan. Baik, Mas Arsul, apakah ini kalau Undang-Undang TNI kan memang mengharuskan ada revisi Undang-Undang Pengadilan Militer ya? Ya itu kan diamanatkan tadi yang Pak TB juga mengatakan pasal 74. Apakah itu bisa juga menjadi sekarang ada sesuatu pangkal kekisruan di sini tadi sehingga ada kompetensinya jadi soal? Ya, pertama kalau kita melihat dari sisi satu cita hukum yang ada di Undang-Undang TNI itu sendiri. Cita hukumnya adalah kalau ada tindak pidana yang itu bukan tindak pidana militer, meskipun itu melibatkan oleh militer, maka diadili di peradilan umum. Itu kan cita hukum yang kebetulan belum bisa menjadi operasional karena belum direvisi atau belum diganti Undang-Undang Peradilan Militernya. Nah yang kedua saya kira ini juga ditegaskan juga di dalam KUHAP yang tadi saya sebutkan. Nah saya ingin merespon yang disampaikan Pak Gufron itu tadi. Menurut saya itu bukan lagi harapan KPK, itu ketentuan hukum yang ada di dalam KUHAP bahwa ini harus ditangani oleh koneksitas. Jadi hemat saya Mas Budiman ya, oke lah, karena ini katakanlah saya menduga belum ada tim tetap ini, penyidik bersama antara KPK dengan TNI untuk menghadapi kasus-kasus semacam ini. Sehingga koneksitasnya akan memerlukan waktu. Tapi ya silahkan dimulai. Ya, saya berharap KPK kemudian berkoordinasi tentu dengan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan yang tadi disebut untuk dari kasus ini itu nanti terbentuk ya tim tetap penyidik dalam konteks koneksitas. Jadi artinya ada pelajaran yang bisa kita ambil ini. Jangan nanti seperti ini terulang lagi gitu loh. Itu ketiadaan tim tetap koneksitas itu memang kemudian kami fasilitasi dengan MOU sebenarnya KPK dengan
Puspom TNI itu sudah ada MOU nomor 13 tahun 2012 Yang untuk isinya? melakukan penyidikan bersama. Bersama. Ya, memang tidak sampai kepada pengadilannya karena memang Undang-Undang 881 tentang KUHP yang mengatur tentang pasal 89 mengatur tentang koneksitas itu pada saat tidak ada KPK, sehingga mil dan jatmilnya belum terfasilitasi. Mas Gufron ini malu-malu mau atau takut-takut mau nih? Menurut Anda apa? Dua-duanya kayaknya. Takut-takut mau juga itu. Sebenarnya narasinya adalah equality before the law, asas persamaan di hadapan hukum. Basisnya harusnya peradilan umum dengan dasar koneksitas. Basisnya lagi pasal 42 Undang-Undang KPK. Dasarnya lagi KUHP, balik lagi Undang-Undang militer. Tapi jadi takut-takut mau gitu. Sehingga ujung akhirnya harapan. Padahal ini kewenangan dia untuk menindak, bukan harapan lagi. Kata Mas Arsul harus dilakukan. Baik, memang ada juga suatu pertanyaan setelah Presiden Jokowi mengatakan akan mengevaluasi posisi TNI di jabatan sipil. Tapi bagaimana jalan keluarnya setelah jeda berikut ini? Masih bersama saya Budiman Tanterjo di satu meja The Forum. Saya ke Laksamana Muda TNI Kresno Buntoro. Pak Kresno, bagaimana kemudian TNI atau proses-proses di Puspom TNI ketika nanti peradilan akan berujung, apakah di koneksitas ataukah di peradilan militer, bisa mewujudkan rasa keadilan kepada publik karena publik masih agak ragu-ragu karena ada pengalaman-pengalaman yang terdahulu. Bagaimana Pak Kresno? Ya, Pak Budiman. Jadi sekarang ini tahapnya adalah penyidikan, pemeriksaan saksi dan pengumpulan alat bukti. Dan ketika nanti sudah dianggap cukup, yang pasti kita punya waktu 200 hari. 200 hari? Ya, sesuai dengan KUHP juga ada tahap-tahapannya. 20 hari pertama, kalau kurang nanti diperpanjang dan seterusnya. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa pada saat ini untuk Marsdia TNI HA itu mendapatkan bantuan hukum karena yang bersangkutan diancam sanksi lebih dari 5 tahun. Bantuan hukum itu dari TNI dan bantuan hukum dari law firm dari luar. Oke. Jadi ini juga sebetulnya perlu diketahui oleh yang lain bahwa law firm dari luar itu bisa mendampingi prajurit TNI ketika tahap penyidikan sampai nanti di persidangan. Ya, pengadilan. Ya, baik Pak Kresno. Setelah pemeriksaan di penyidikan ini selesai, maka akan dilimpahkan ke auditor. Auditor akan melihat. Dan karena ini adalah merupakan kasus yang menjadi perhatian, auditor sekarang ini sudah siap-siap untuk segera merapat sehingga tidak ada lagi nanti bolak-balik berkas perkara ini. Ini kemudian akan mempercepat juga. Dan selanjutnya di sini nanti akan ditentukan apakah akan di-splitting, apakah akan dikoneksitaskan. Koneksitas berdasarkan pasal 89 KUHP itu sebenarnya tim tetap sudah dibentuk dan sekarang ini sudah memeriksa 4 perkara. Ya, baik Pak Kresno. Pak TB, jadi salah satu isu yang juga mengungkap saatnya mungkin ini momentum untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Pengadilan Militer yang juga itu amanah dari Undang-Undang TNI. Sekarang momentum yang tepat untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Peradilan Militer? Ya, menurut hemat saya bisa jadi, ya. Tergantung juga dari kebutuhan, ya. Silakan saja misalnya direvisi Undang-Undang Nomor 31 itu, ya, dan kemudian DPR siap-siap saja, ya, begitu. Sekalian juga nanti direvisi Undang-Undang TNI-nya, karena rencana Undang-Undang TNI ini sudah dalam tahap perencanaan. Sekarang ini sedang digodok di Mabes TNI dan kemudian nanti dilempar ke Kementerian Pertahanan. Begitu, Pak. Oke, baik Pak TB. Saya mungkin ingin menjelaskan. Mungkin pendek Pak ya. Ya, gimana? Sebelum ada peradilan militer yang baru, itu ada sebuah solusi ya, yang kalau acuannya itu Perpres nomor 15 tahun 2021 tentang pembentukan Jampitmil dan Aspidmil di Kejaksaan Agung. Itu memungkinkan dibentuknya ya peradilan koneksitas. Baik. Penyelidikan
Ya. Penyidikan itu dilakukan oleh penyidik-penyidik gabungan. Baik. Kemudian lanjut ke penuntutan. Auditor militer bekerja sama dengan penuntut atau Oke. jaksa penuntut umum. Ya. Dan kemudian peradilan koneksitas juga majelis hakim koneksitas. Majelis berdua ya. Oke. Tergantung nanti berapa Baik. orang. Ya, baik Pak TB. Sehingga menurut hemat saya menyarankan untuk kasus Basarnas ini sebaiknya karena sudah menjadi opini publik supaya ya kepercayaan kepada TNI itu tetap tinggi, maka sebaiknya ini dibawa ke peradilan koneksitas. Oke, baik Pak TB. Terima kasih. Bung Al Araf, ini kalau Presiden kemudian mengatakan akan mengevaluasi posisi-posisi TNI di jabatan sipil, apa sebetulnya yang perlu dievaluasi sebetulnya? Ya memang menurut Undang-Undang TNI aktif hanya boleh jabatan sipil terbatas. Ya. Kementerian Pertahanan, Kementerian 9. Sekarang banyak ada di Kemenko Maritim, Kementerian Perhubungan dan lain sebagainya. Sehingga dievaluasi gitu ya untuk yang di luar Undang-Undang TNI gitu. Nah, evaluasi ini jabatan sipil menjadi penting. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan oleh kita bukan hanya evaluasi jabatan sipil, lebih dari itu. Melihat dinamika kegaduhan dalam kasus Basarnas, seharusnya Presiden bisa membuat perpu tentang perubahan atas Undang-Undang 31 tentang 97 peradilan militer. Dasar hukumnya apa? Ketetapan MPR 6 dan 7 tahun 2000 menyebutkan bahwa militer tunduk dalam peradilan umum, kalau terlibat tindak pidana umum, tunduk dalam peradilan militer, kalau terlibat tindak pidana militer. Oke. Jadi dasar pembuatan perpu sangat kuat, ada diatur di dalam ketetapan MPR 6. Tapi nggak ada kegentingan ya? Kegentingannya dalam situasi kasus Basarnas menunjukkan bagaimana konflik pengungkapan kasus korupsi menjadi lebih complicated ya kan yang terjadi sehingga terjadi diskusi hari ini itu kan karena perdebatan hukum yang yang menimbulkan kontroversi dalam ruang publik. Oleh karena itu atas dasar itu menjadi penting. Kegentingan yang ketiga adalah realitas politik hukum Undang-Undang 397 itu dibuat ketika rezim pemerintahan Soeharto mau turun. Pada saat itu Presiden adalah Panglima ABRI. Pada era itu politik hukum yang tercipta mengapa Undang-Undang 397 dibentuk untuk melindungi rezim pemerintahan Soeharto kalau turun tidak diadili dalam satu mekanisme peradilan yang umum. Karena dia belajar dari apa yang terjadi di negara-negara Amerika Latin, di Asia Tenggara yang rezimnya otoriter. Kok setelah itu rezim-rezimnya diadili dalam satu mekanisme peradilan umum. Dibuatlah Undang-Undang 397. Jadi politik hukum kepentingannya itu pure politik hukum kepentingan rezim Soeharto. Oleh karena itulah pada tahun 2000 MPR menyepakati ini nggak benar harus direvisi. Dibuatlah ketetapan MPR 6 dan 7 2000. Presiden dan DPR harus segera merevisi Undang-Undang 397 supaya menegaskan prinsip azas persamaan di hadapan hukum. Siapapun dia harus diadili dalam satu peradilan yang sama. Oke, baik. Mas Arsul, jadi dasar hukumnya cukup kuat. Apakah kemudian DPR akan mengambil langkah inisiatif untuk kemudian RUU inisiatif untuk mengubah peradilan militer? Ya, pembentuk undang-undang ini kan dua. Ya, DPR dan pemerintah. Ya, tentu karena ini kalau undang-undang peradilan militer ya untuk menggantikan undang-undang 31 tahun 97 itu adalah undang-undang teknis, ya mestinya pemerintah yang menyiapkan inisiatifnya kan kami yang membahas, tentu nanti memberikan dim segala macam lah. Tapi urgent momentumnya sekarang sebetulnya. Saya kira iya, karena sebetulnya kan hampir 20 tahun yang lalu Undang-Undang TNI yang tadi disebut Pak TB itu 34 tahun 2004 itu juga sudah mengamanatkan itu. Tapi nggak dilaksanakan. Ya, tapi itu kan belum dilaksanakan ya. Itu Mas Budiman. Oke, Mas Gufron. Jadi upaya KPK apa untuk mengawal agar proses ini memang kemudian berjalan seperti sesuai dengan koridor hukum sebetulnya? Ya, sebagaimana kita saksikan juga di media, kita sudah bergandengan dengan POM TNI, bukan hanya dalam pengambilan keterangan, tapi juga pengambilan alat bukti di beberapa tempat kita. Ketika tempat yang digeledah adalah instalasi TNI, Puspom mengajak KPK. Sebaliknya KPK yang telah memiliki data-data dan bukti-bukti itu juga di-share. Ini yang kita lakukan dan kami berharap media bersama masyarakat terus mengawal kegiatan
penegakan hukum ini, dan kami juga berharap memang momen ini adalah momen yang perlu kita ambil hikmah ke depan, bahwa koneksitas itu selama ini karena KUHP pasal 89 masih mengetahui ataupun struktur ketatanegaraan di bidang hukum itu hanya penuntutnya adalah jaksa, sementara KPK baru lahir sejak 2002, itu belum terakomodir. Ini kemudian perlunya bahwa kemudian tim koneksitas, tim tetap itu juga mengakomodir jika untuk tidak pidana korupsi, tim tetapnya itu dari KPK. Oke, terakhir pendek, Asep Guntur jadi mundur dari KPK? Beliau secara gentle memang menyerahkan surat pengunduran diri dan KPK segenap pimpinan menyepakati untuk menolak permohonan pengunduran diri tersebut. Dan Asep Guntur tetap berada di tugas di KPK sekarang? Tetap sebagai Direktur Penyidikan sekaligus juga PLT Penindakan. Oke, baik Mas Arsul, terima kasih. Mas Gufron, terima kasih. Mas Al-Araf. Orang kayak Asep Guntur jangan mundur. Dia dibutuhkan di KPK. Namanya Guntur. Oke, Pak Kresno, terima kasih. Jenderal TB, terima kasih telah bergabung di Satu Meja The Forum. Terima kasih. Sejak reformasi, sejumlah lembaga survei menyebut citra TNI selalu terbaik di mata publik. Penanganan kasus dugaan suap yang melibatkan Kepala Basarnas bisa jadi batu ujian terhadap TNI. Peradilan yang transparan dan akuntabel terhadap semua pihak harus bisa dipastikan berjalan. Pengadilan koneksitas bisa jadi satu jalan. Demikian Satu Meja The Forum malam ini. Sampai jumpa pekan depan. Selamat malam dan terima kasih.